Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel Pendidikan Diskusi Hukum. Ya, kali ini saya akan mencoba membahas tema tentang teknik mediasi. Oke, kita lihat aja ya penjelasannya ya. Ketika berbicara mediasi, tidak akan lepas namanya ada mediator. Nah, kita lihat apa penjelasannya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator sendiri adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencapai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian. Untuk memaksakan sebuah penyelesaian ya. Jadi di sini dalam mediasi ini dibantu oleh seorang mediator. Nah, mediator ini adalah pihak yang netral, pihak yang netral ya. Jadi tidak ada keberpihakan pada kanan atau ke kiri, penggugat atau tergugat, pemohon atau termohon, atau pihak A dengan pihak B yang mereka yang bersengketa. Nah, di sini ini membantu ya bagaimana dalam perundingan ini bisa memutus atau menyelesaikan masalah. Nah, untuk ini kesepakatan ini ya, kesepakatannya adalah penyelesaiannya asalnya dari para pihak yang bersengketa. Untuk menjaga kenetralan ya, pihak mediator ini lebih baik mediator ini adalah dia memiliki kode etik di mana pihak ini nanti mediator juga harus mengikuti kode etik yang ada dalam melaksanakan proses mediasi itu sendiri ya, gitu. Proses mediasi ya, di sini kalau kami bisa boleh membuat tahap, itu ada 3 tahap, artinya tahap pendahuluan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir ya. Oke, kita mulai dari tahap pendahuluan ya. Yang pertama, pendahuluan ini kita awali dengan perkenalan para pihak ya. Perkenalan para pihak kenapa? Karena kadang para pihak yang bersengketa itu kadang belum kenal antara satu sama lain, sehingga di sini dalam proses mediasi ini perlu melakukan perkenalan para pihak. Juga termasuk jika ada kuasa hukumnya juga di situ memperkenalkan ya. Kita juga harus menjelaskan maksud dan tujuan mediasi ya. Tujuannya apa? Terus selanjutnya setelah itu kita lihat kesediaan para pihak untuk menempuh penyelesaian secara mediasi. Kalau memang pihaknya mau mediasi ya kita lakukan mediasi. Kalau tidak jangan dipaksakan untuk itu. Ya, untuk mediasi itu, karena kita memaksakan hanya membuang waktu saja karena pihaknya sudah tidak ada keinginan untuk mediasi. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah bersedia tentu harus membuat aturan main dalam mediasi, seperti ya aturan mainnya sifatnya bagaimana, terbuka tertutup, boleh nggak orang lain masuk, lokasinya di mana, ya kan, jangka waktunya berapa lama, ini kita tentukan di situ, atau sudah ditentukan oleh undang-undang mungkin ya, kalau ada sengketa ditentukan oleh undang-undang. Hak dan kewajiban para pihak ya, di sini juga harus dilibatkan haknya, kewajibannya, etikat baik dalam proses mediasi itu bagaimana, jadwal mediasi ya, jadwalnya kapan tuh, termasuk juga kaukus bagaimana, dan apabila melibatkan pihak lain juga dibuat di situ aturan mainnya, termasuk jika memerlukan biaya, siapa yang bebankan biaya perkara tersebut. Nah, proses mediasi ya, kita lihat nanti sekarang pelaksanaannya ya, gitu. Yang pertama adalah pemahaman tentang pokok sengketa ya. Jadi di sini para pihak ini sebelum masuk dalam pokok sengketa ini mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati topik permasalahan yang akan dibahas, dan menentukan urutan topik yang akan dibahas dalam proses perundingan. Nah, ini mediator juga harus tahu ini pokok masalahnya apa sih sebenarnya. Oh, seumpamanya masalah tanah. Karena tanah ini maksudnya apa? Oh, ini sebagian diambil, mau minta diserahkan. Nah, ini begitu. Jadi kita tahu pokok-pokok masalahnya. Selanjutnya, ini mengungkap kepentingan dan menyampaikan alternatif penyelesaian oleh para pihak. Jadi dari si pokok masalah tadi, kita meminta kepada pihak itu untuk menyampaikan usulan solusi dari pihak. Nah,
dan mediator mendorong untuk pihak untuk tidak bertahan pada pola pikir. Ya, jadi ketika menyampaikan usulan, dia tidak hanya bertahan di situ, tetapi juga harus terbuka mencari alternatif penyelesaian masalah. Ya, mengusulkan untuk tanah ini diminta. Tidak itu kalau diminta itu bukan berarti harga pokok diminta, tapi bisa jadi alternatifnya apa? Sudah diserahkan tapi diganti dengan nilai sejumlah uang. Nah, ini salah satu contohnya. Masih melanjutkan dalam pelaksanaan mediasi ya. Yang ketiga yaitu menganalisa pilihan penyelesaian sengketa. Jadi sudah menawarkan, terus membuat kita terbuka untuk pilihan-pilihan yang alternatif. Nah, sekarang kita menganalisa ya pilihan penyelesaian sengketa, yaitu jadi di sini mediator membantu para pihak untuk menentukan untung atau ruginya jika menerima atau menolak suatu pecahan masalah. Jadi permasalahan tadi disampaikan, lah ini mediator menyampaikan jika pilih A untungnya ini, ruginya seperti ini. Nah, itu juga kalau bisa mediator juga membantu solusi alternatif. Ya, mungkin dia punya pendapat lain bisa dikemukakan kan itu. Terus hal itu juga mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis. Ya, jadi mau untuk realistis, jadi tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang tidak masuk akal ya. Jadi kalau ada tuntutan masuk akal, ini harga kita harus disampaikan oleh mediator, jangan sampai ini pihak ini malah menjadi beban gitu. Selanjutnya disitulah selanjutnya ada tahap menawar kesepakatan ya. Di sini para pihak kalau ada titik temu kepentingan, nah selanjutnya baru kita buat saling konsensi kesepakatan satu malam lain, baru kita menawarkan apa kira-kira kesepakatan yang bisa disepakati dari itu. Nah disinilah mediator juga membantu para pihak agar mengembangkan tawaran yang dapat dipergunakan untuk menguji dapat atau tidak tercapai penyelesaian masalah ya. Nah, kalau tawaran sudah sepakati berarti bisa nggak di sini ternyata perkaranya telah selesai begitu. Ini masih bahas pelaksanaan mediasi ya. Terus saja kita menuangkan kesepakatan. Nah, tadi kalau jika ternyata kesepakatan bisa dipakai, inilah para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan ya. Jadi setelah disepakati penyelesaian, terus bagaimana pelaksanaannya itu juga dituangkan di dalam proses penuangan kesepakatan tadi. Nah, penyusunan ini mengacu pada langkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakan bunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa. Jadi kesepakatan dan prosedur pelaksanaannya itu juga akan bertujuan sama itu mengakhiri sengketa. Termasuk juga mediator menganalisa apakah ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, jadi jika mereka membuat kesepakatan nanti bertentangan hukum, lebih baik akan dikasih tahu sehingga jangan sampai sudah menyepakati tetapi bertentangan hukum. Dan atau hal lain yang kurang atau belum dituangkan atau dibahas dalam kesepakatan ada hal lain. Jangan sampai juga dalam ini melanggar hukum hak orang lain juga ya, membuat kesepakatan tetapi ada hak melanggar orang lain di situ. Nah, ini tadi saya di depan ada namanya kaukus. Bagaimana memaksimalkan kaukus itu sendiri? Kapan kaukus itu diperlukan oleh seorang mediator? Nah, kaukus dilakukan apabila pihak mediator menganggap perlu ya. Jadi ini kira-kira perlu nih ya harus mediator karena dari tadi sebenarnya ingin melakukan damai tetapi tuntutannya tidak realistis, perlu dikasih tahu nih nah, mediator baru kaukus atau memang diminta oleh pihak itu sendiri. Nah, tuh ya atau sini juga untuk melihat hal tersembunyi yang tidak bisa diungkap oleh pihak dalam mediasi. Terkadang pihak-pihak ini dalam mediasi itu terkadang dia ada tekanan-tekanan yang tidak bisa diungkapkan dalam proses. Nah inilah kejelian dari seorang mediator. Nah inilah saatnya mediator bertemu dengan para pihak ya. Kaukus di sini artinya bertemu salah satu pihak tanpa diketahui oleh orang lain ya, dari pihak lain gitu. Jadi disinilah saatnya pihak ini bertemu dengan mediator secara pribadi. Kaukus untuk mengembalikan para pihak pada niat perdamaian dan juga untuk menyampaikan pendapat tentang perdamaian. Jadi di sini ketika awalnya siap-siap tapi tengah jalan ngotot tidak mau, lah ini pihak mediator juga diingatkan, sudah mungkin ketemu dulu lah empat mata, dikembalikan lagi niatnya bagaimana damai atau tidak ya. Termasuk di dalam kaukus itu mungkin ya ketika mediator mengetahui hal-hal tentang bukti, jadi diberi nasihat kepada pihak tentang kelemahan posisinya pihak tersebut ya kan. Nah ini lebih baik disampaikan di dalam proses kaukus itu sendiri tanpa diketahui oleh pihak lawan ya begitu.
Dan proses terakhir adalah penutup mediasi, di mana di sini adalah penandatangan kesepakatan mediasi. Dan di sini saat memastikan di sini tentu sebelum tanda tangan dipastikan dulu pihak sudah membaca isi kesepakatan, dan penandatangan serta sertifikat lebih baik dituangkan dalam suatu putusan pengadilan kalau ada sengketa pengadilan atau akta autentik ya, sehingga bisa mengikat kepentingan kedua belah pihak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.